Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nasiwardilia Putri dengan nomor NPM 213400008. Di sini saya akan menjalankan tugas yaitu pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana urutan-urutan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa saja urutan-urutan dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Di sini saya akan menggunakan boneka sebagai pantom atau sebagai contoh bayi baru lahirnya. Yang pertama, saya periksa bagian kepala. Kita lihat suturannya, apakah normal atau tidak. Jikalau terjadi timpah tindih akibat persalinan, nanti dia dengan sendirinya kembali normal seperti semula. Lalu kita lihat ubun-ubunnya lebih besar atau lebih kecil atau normal. Kalau dia lebih besar, biasanya dia karena lahir prematur. Jika lebih kecil, biasanya dinamakan mikrosefali. Lalu apakah kita lihat apakah ada trauma kelahiran seperti kaput suksadeneum dan sefal hematoma. Dan yang selanjutnya kita periksa bagian wajah. Kita perhatikan apakah wajah bayi terlihat simetris atau tidak. Kita lihat adakah kelainan khas wajah. Biasanya kalau kelainan khas wajah karena terdapat sindrom atau Pierre-Robins. Selanjutnya kita periksa bagian mata. Kita periksa bagian mata dengan menggoyangkan sedikit perlahan kepala bayi. Lalu kita perhatikan apakah mata bayi terlihat normal atau tidak, seperti apakah ada juling atau korneanya keruh atau tidak. Kita perhatikan apakah ada ketidaknormalan. Lalu kita periksa bagian pupil dan bola mata, apakah pupil normal atau tidak. Apakah ada katarak kongenital, yaitu pupil terlihat warna putih dan bola mata terlihat warna hitam. Lalu kita selanjutnya periksa bagian hidung. Kita periksa bagian hidung, apakah bayi tersebut benar-benar berapas lewat hidung atau tidak. Kita periksa apakah dia terlihat kesusahan nafas atau tidak. Lalu yang selanjutnya pemeriksaan mulut. Kita periksa bagian mulut apakah simetris atau tidak. Kita lihat dengan inspeksi dan palpasi. Lalu apakah ada kelainan rahang bawah atau yang dinamakan mikronaktia. Lalu kita perhatikan apakah bibir bayi tersebut sumbing atau tidak. Lalu adakah bercak putih di bagian langit-langit dan gusi, atau ada kista pada mukosa mulut. Di dalam mulut itu apakah ada benjolan atau apa gitu, apakah normal atau tidaknya. Lalu kita periksa bagian telinga. Hal yang harus kita perhatikan yaitu pertama-tama lihat tulang rawan telinga bayi tersebut, apakah terbentuk dengan sempurna atau tidak. Kita lihat perlahan-lahan. Lalu jika daun telinga terlihat rendah, curigai ada sindrom tertentu. Jadi kita lihat apakah telinga bayi terlihat normal atau tidaknya. Lalu
Yang selanjutnya kita periksa bagian leher. Kita perhatikan adakah hal yang tidak normal di bagian leher dengan menggerakkan leher secara perlahan, menggerakkan leher bayi secara perlahan. Lalu kita lihat adakah pembengkakan dengan kita memegang perlahan, palpasi ya. Kita pegang perlahan, apakah ada benjolan atau pembengkakan. Lalu kita raba tulang klavikulanya, apakah ada yang aneh atau tidaknya. Lalu yang selanjutnya kita periksa bagian dada bayi. Hal yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan dada bayi, ya ini adakah ketidaksimetrisan pada dada bayi atau tidak, apakah dada bayi terlihat normal atau tidaknya. Lalu kita curigai adakah kelainan seperti hernia diafragma atau tidak. Lalu kita periksa juga pernafasan bayi apakah normal atau tidak. Lalu kita lihat puting susu bayi apakah dia terlihat normal atau ada kelainan, ada yang aneh. Kita lihat juga, kita periksa juga nadi bayi apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian abdomen, yaitu bagian perut bayi. Hal yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan perut bayi yaitu apakah tampak bulat dengan sempurna atau ada benjolan tertentu. Jikalau terlihat cembung, perut bayi terlihat cembung, curigai ada tumor atau ada kelainan lainnya. Dan jikalau abdomen bayi terlihat cekung atau ke dalam gitu ya, curigai terdapat hernia diafragma. Lalu kita periksa juga ekstremitas atas dan bawah, yaitu bagian tangan dan kaki bayi. Hal yang perlu kita perhatikan pada pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah yaitu apakah tangan dan kaki bayi terlihat simetris atau tidak. Dengan cara kita mengukur tangan bayi seperti ini ya, keduanya gitu, apakah terlihat panjangnya sama atau tidak. Lalu kita periksa jumlah jari bayi apakah lengkap atau tidaknya, atau ada kelebihan. Jikalau ada kelebihan namanya polidaktisis. Jika ada kekurangan pada jari bayi yaitu namanya sidaktisis. Lalu kita perhatikan apakah tangan dan kaki bayi terlihat bergerak dengan bebas atau ada yang dia susah digerakkan kayak gitu. Selanjutnya kita periksa bagian tulang spinal atau tulang belakang bayi, yaitu dari sini sampai tulang ekor. Hal yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan spinal atau tulang belakang bayi yaitu apakah ada celah pada tulang belakang atau pembengkakan. Kita periksa dengan palpasi atau memegang secara perlahan tulang bayi. Adakah bercak berambut atau gimana? Curigai hal yang tidak normal. Selanjutnya pemeriksaan pada genital atau alat kelamin bayi. Sini ya guys. Sini ya teman-teman. Di sini kita periksa, jika pada bayi laki-laki kita periksa apakah lubang uretra terletak pada ujung penis atau tidak, apakah ada ketidaknormalan.
Lalu periksa jumlah testis pada bayi tersebut, apakah lengkap, ada 2 atau tidak normal. Lalu jika pada bayi wanita, kita perhatikan apakah lubang uretra dengan lubang vagina terpisah atau tidak, apakah ada ketidaknormalan pada lubang keduanya. Lalu kita lihat juga apakah ada bercak darah karena persalinan sebelumnya atau tidak. Kita lihat apakah ada yang tidak normal. Lalu yang selanjutnya pemeriksaan rektum atau anus bayi. Periksa apakah ada kelainan atresia atau anus yang tidak terbentuk dengan sempurna. Seperti pada umumnya ya teman-teman, apakah anus bayi terlihat sempurna atau tidak. Lalu yang terakhir kita periksa bagian kulit bayi. Jadi kita periksa dengan melihat inspeksi ya. Kita lihat apakah kulit bayi terlihat normal atau tidak, atau ada ketidaknormalan. Kita perhatikan lapisan lemaknya, lalu rambut halusnya, apakah rambutnya terlalu berlebihan atau bagaimana dan sebagainya. Lalu apakah ada tanda lahir seperti tompel, bercak warna biru biasanya ya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.